dalam hal ini kita lanjutkan dengan pendekatan ekonometrik ya, diantaranya adalah Smart PLS ya. Jadi di dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya Smart PLS ini adalah kategori dari apa ya, pendekatan varian base ya, dan bukanlah covariant base ya, di mana estimasi parameter ya ini tidak sampai ya yang dilakukan oleh Smart PLS ya, tetapi estimasinya didasarkan pada dimensi gitu ya, atau juga indikator. Nah ya, inilah bedanya gitu ya, dan tidak memerlukan goodness of fit ya yang namanya Smart PLS ini, baik Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat ya bagaimana Smart PLS itu udah gabungan ya, gabungan dari principal component analysis gitu ya, kemudian juga regression gitu ya, atau juga faktor analisis ya. Jadi kalau kita dulu di tahun 2012 gitu kan, yang pernah dulu S2, nah kita lazim menggunakan analisa faktor katanya kan. Untuk tujuannya apa analisa faktor gitu ya? Untuk melihat apakah dimensi yang dibentuk gitu ya memang dikontribusikan oleh faktor-faktor itu gitu ya. Atau juga terbentuknya dimensi ya dalam AMOS gitu ya. Dalam AMOS namanya PCA gitu ya. Principal Component Analysis gitu ya. Apakah benar gitu ya dimensi ya dibentuk oleh komponen-komponen tersebut gitu ya. Nah, jadi Smart PLS itu menyatukan itu ya Bapak Ibu. Jadi kelebihannya tidak menggunakan banyak asumsi. Nah, ini kelebihannya tidak sampelnya tidak harus besar gitu ya. Kemudian konfirmasi dan prediksi, dan juga indikatornya kita bisa gunakan reflektif dan juga formatif. Nah, nantinya untuk disertasi Bapak Ibu gitu ya, itu harus dijelaskan juga ya apabila kita pendekatannya apa ya, pendekatan menggunakan data apa ya, pendekatan kuantitatif gitu ya, maka perlu dijelaskan gitu ya indikatornya reflektif atau formatif gitu ya, menjelaskan atau dijelaskan gitu ya. Jadi yang namanya reflektif terdiri dari gitu ya, sedangkan yang formatif itu terbentuk dari gitu ya. Nah, itu bedanya antara reflektif dengan formatif gitu ya. Nah, sedangkan kelemahannya ya ini ya, distribusi data tidak diketahui sehingga tidak bisa menilai signifikansi statistik, dan harus ada yang namanya resampling ya, atau juga bootstrap. Nah, ini ciri khas dari Smart PLS ya Bapak Ibu. Dan Smart PLS ini apa ya, metode analisanya powerful sehingga dapat digunakan untuk data pengukuran yang nominal bisa gitu ya, ordinal bisa, interval bisa, rasio juga bisa gitu ya. Nah, cuman di sini kita untuk skalanya rasio gitu ya, itu dalam hal ini udah pasti dia tidak ada pengujian outer dan inner gitu ya. Maka persamaannya bukanlah persamaan SEM gitu ya, tetapi adalah persamaannya regression gitu ya. Nah, jadi dalam Smart PLS versi 4 gitu ya, itu tersedia pada menu regression. Nah, ini jangan salah menu gitu ya. Misalnya kita membentuk liquidity ratio gitu ya. Nah, liquidity ratio itu terdiri dari gitu ya, current asset, quick cash asset, atau juga account receivable test gitu ya, acid test ratio misalnya. Nah, salah seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya dimensi gitu ya, langsung jadikan variable. Jadi itu adalah skala rasio, dan menunya adalah bukan menu SEM ya, tetapi menu regression. Nah, ini kita jangan salah kaprah dalam menggunakan Smart PLS ya. Dan tujuan estimasi dari Smart PLS membuat komponen bobot score ya, yang terbaik dari variabel laten. Nah, jadi sini observasinya variabel laten ya, Bapak Ibu. Artinya variabel endogen. Bagaimana hubungan antara endogen yang dipengaruhi oleh eksogen gitu ya. Itu pas ya menggunakan PLS. Atau juga hubungan antara variabel manifest ya. Hubungan antara variabel uh, manifest ya, kemudian endogen dengan eksogen gitu ya, dan manifest dan juga latent variable gitu ya. Nah, itu lebih tepat kita menggunakan Smart PLS. Jadi untuk rasio tidak ya.
Tidak, yang menggunakan rasio ya. Dan hubungan antar variabel ini diukur dengan inner model ya. Jadi inner model itu apa? Ya, inner model hubungan antara sesama variabel laten ya. Sedangkan outer model hubungan antara indikator dengan variabel laten. Nah, inilah dia bedanya ya antara inner dengan outer. Jadi kalau dalam pengujian yang mana dulu ini gitu ya? Outer atau inner gitu ya. Nah, udah pasti adalah outer dulu ya. Apakah benar gitu ya? Indikator-indikator itu apakah indikatornya reflektif ya atau indikatornya formatif gitu ya. Indikatornya reflektif ataupun juga formatif gitu ya. Maka dihubungkan dengan variabel latennya. Maka pengujian yang dilakukan, pembahasan kita itu outer model dulu ya, Bapak Ibu, dibanding dengan inner model. Nah, ini. Nah, itu ciri khas dari Smart PLS ini gitu ya. Inner model dengan outer model ya. Kalau kita menggunakan AMOS gitu ya. Jadi bukan menggunakan outer dan inner ya, tetapi kita menggunakan pendekatan yang namanya laten atau manifest. Nah, itu bedanya antara Smart PLS dengan AMOS ya, atau juga dengan Lisrel. Nah, jadi dalam pendekatan Lisrel juga ya, inilah bedanya antara PLS, Lisrel dengan AMOS ya. Jadi dalam AMOS itu bukan outer model dan juga inner model, tetapi itu adalah laten dengan manifest. Itu aja gitu ya. Laten dengan manifest atau observed variable atau juga unobserved variable. Nah, itu di AMOS gitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan aplikasi saat ini gitu kan, AMOS itu pun juga udah user friendly ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu kita kendalanya, Pak, sampel saya 30. Wah, nggak bisa nih pakai AMOS. Nah, sekarang bisa gitu ya. Nah, maka saya menyarankan, ya kalau bisa nanti kita masuk pakai AMOS sedikit ya, kita bahas gitu ya, dengan sampel yang di bawah 200. Nah, inilah dia. Nah, kemudian langkah-langkah Smart PLS ini kita estimasi bobot ya. Jadi membuat bobot dibagi dengan skor variabel laten ya. Dan dihubungkanlah ya, antara laten satu dengan laten lainnya. Nah, hubungan antara laten satu dengan laten lainnya itu lahirlah atau hasilnya disebut dengan loading factor ya. Yang namanya loading factor ya dengan indikatornya ya, sehingga kita dapatlah konstanta ya atau juga intercept regresi ya untuk indikator atau juga variabel laten itu ya Bapak Ibu. Dan evaluasi model gitu ya, maka dalam outer model indikatornya reflektif gitu ya, maka kita lakukan yang namanya convergent validity. Indikatornya adalah composite reliability ya. Jadi convergent indikatornya komposit ya untuk blok indikator ya, dan model memenuhi kriteria dari convergent validity ya apabila ya nilai loading factornya lebih dari 0,50. Jadi kalau kurang dari 0,50 nggak terpenuhi ya Bapak Ibu ya yang namanya convergent validity-nya. Artinya outer modelnya nggak terpenuhi. Jadi wajib di atas 50 gitu ya. Nah, kalau kita pendekatannya replikasi gitu kan, Pak, kalau kita replikasi udah berapa kali ini diteliti orang gitu, maka kita bisa naikkan loading factornya 0,7 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi 0,7 ya, dalam hal ini composite reliability-nya jika loading factornya 0,7 itu ada juga 0,5 ada 0,7. Nah, jadi kalau kita pada jurnal-jurnal yang Q1, Q2 gitu ya, itu 0,7 lah kita gunakan yang namanya composite reliability-nya. Jadi jangan lagi 0,5. Artinya indikator yang membentuk laten itu udah banyak yang pakai gitu ya. Nah, sehingga composite reliability-nya haruslah 0,7. Nah, inilah ya. Nah, kenapa 0,5 dan kenapa 0,7? Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Untuk composite reliability ya, untuk mencari nilai loading factor. Nah, ini kekhasan dari Smart PLS yang banyak digunakan oleh mahasiswa pada saat ini gitu ya. Dan ini adalah software yang populer pada saat ini. Nah, selain itu juga
inner model. Nah, jadi kalau inner model kita wajib keluarkan yang namanya R square. Ya, varian yang dijelaskan dengan melihat R square. Nah, kita harus hati-hati juga di sini. Kalau dia output dari apa ya, inner model Bapak Ibu gitu ya. Itu ada R square, ada adjusted R square gitu ya. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah adjusted R square. Jangan terkecoh ya. Kebanyakan disertasi mahasiswa itu dia menjelaskan dengan R square-nya, padahal itu adalah harus dijelaskan dengan adjusted R square. Kenapa? Ya, karena independent variable-nya lebih dari satu rata-rata, ya kan? Jarang sekali lah disertasi itu menggunakan satu variable. Kalau satu variable mungkin kelasnya D3 gitu kan, atau vokasi gitu ya. Nah, itu pun vokasi udah jarang ya, mereka menggunakan lebih dari satu variable independent. Maka untuk inner model R square digunakan itu adalah adjusted R square. Nah, selain itu juga untuk melihat laten endogennya itu gitu ya, kita gunakan Q square ya. Maknanya apa? Maknanya adalah masing-masing laten itu memang proksi ya, proksi dari dimensi. Nah, indikatornya apa? Stone geyser atau Q square. Nah, jadi apa bedanya F square, adjusted R square, ya kan, Q square. Nah, kalau dia Q square, ya, untuk melihat endogennya, itu diukur dengan Q square ya. Jadi menurut Stone, Geyser, ya, dalam Chin dan juga Nedved. Dan juga dilihat dari besarnya koefisien jalur strukturalnya ya. Jadi stabilitas dari estimasi dievaluasi ya dengan menggunakan UJT ya. Jadi kita menggunakan Q square untuk melihat kekuatan dari endogennya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau F square apa bedanya? Nah, kalau dia F square gitu ya, dengan ketentuan dalam hal ini untuk melihat besarnya pengaruh perubahan sebuah indikator yang dimasukkan atau yang dikeluarkan dari model gitu ya. Itulah yang namanya F square. Nah, jadi di level indikator namanya F square, di level laten namanya Q square. Sedangkan hubungan antara independen dengan dependen itu disebut dengan variasi hubungan. Itulah yang namanya adjusted S square ya. Nah, itulah bedanya antara adjusted R square, Q square dengan F square ya. Nah, jadi kalau dia R square hubungan antara laten dengan laten gitu ya. Sedangkan Q square hubungan antara endogen dengan eksogen gitu ya. Sedangkan F square itu indikator. Itu bedanya ya. Kemampuan prediksi gitu ya. Jadi bahasa lainnya itu adalah kemampuan prediksi. Jadi wajib Bapak Ibu tampilkan ya, yang namanya adjusted R square ditampilin, Q square ditampilin gitu ya. Kemudian F square ditampilin gitu ya. Jangan hanya satu gitu. Ya. Dan ukuran dari F square gitu ya. Kalau ada 0,02 maka lemah. Kalau 0,15 medium. Kalau dia nilainya F square-nya 0,3 berarti high ya. Itulah bedanya. Jadi, nilai-nilai itu diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah dan juga besar pada level struktural ya. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan sampai di sini, silakan. Ini nanti banyak ya kita terapkan. Ya, cukup jelas ya, saya kira. Nah, jadi inilah resumenya yang kita. Jadi kalau kita mau ngutip ya Bapak Ibu, wajib gunakan bukunya Hare ya, artinya Joseph Hare atau Multivariate Analysis. Bisa di-download itu di Google banyak itu ya, buku e-booknya ya. Nah, Hare menyatakan loading factor itu 0,7 dia, signifikan pada 0,05. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan 0,05 berarti kita nggak standarnya Hare gitu ya, ada standar lain loading factor ya. Kalau rho-nya 0,7, AP-nya 0,5 ya. Itulah mengukur convergent validity ya dari sebuah construct validity. Sedangkan diskriminan validity ya kita harus gunakan 3 indikator ya. Jadi
Pak, saya gunakan satu aja gitu kan. Corner looker ya, kalau bisa modelnya untuk diskriminan ya ada 3 Bu gitu ya, yaitu corner looker, cross loading, dan juga hetero thread mono thread gitu ya, HTMT katanya ya. Jadi untuk convergent validity 3, untuk diskriminan validity 3 ya, disajikan di disertasinya gitu ya. Oke. HTMT berapa? 0,9 paling minim gitu ya. Nah, reliability bagaimana? Ya, composite reliability-nya 0,7. Cronbach alpha-nya 0,7 ya. Sedangkan VIP ya kurang dari 5 ya. Jadi varian inflation factor itu ya tujuannya adalah untuk melihat kolinearitas, hubungan antara antara dimensi satu dengan dimensi lainnya ya, hubungan antara independen satu dengan independen lainnya. Itulah yang namanya varian inflation factor ya, atau collinearity statistik ya namanya. Nah, ini ya benchmark yang kita gunakan. Jadi gunakanlah pendekatannya Joseph Hare ya, Bapak Ibu. Nah, inilah apanya ya, langkah-langkahnya ya. Langkahnya tentukan konstruk dulu ya, indikatornya itu dari teori kita ambil. Kemudian konfirmasi faktor ya. Apakah latennya dengan laten lainnya ya itu terhubung ya, bisa terhubung ya, atau juga bisa tidak terhubung gitu ya. Kemudian juga menjalankan CFA ya, dilakukan dengan uji reliabilitas dan uji validitas ya, Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah berikutnya ya, untuk mencapai undimensional semua indikator satu konstruk ya harus memiliki loading ya. Ada juga yang bilang 0,6 ya, 0,6 ya, tapi Hare 2012 udah 0,7 dia. Amannya sih 0,7 ya, atau di atasnya itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita harus buat yang namanya spesifikasi model ya. Jadi kalau persamaan Bapak Ibu menggunakan 5 variabel, Pak saya menggunakan 5 variabel. Nah, maka masing-masing dari 5 variabel itu dibentuk oleh indikator. Nah, masing-masing dari indikator itu masing-masing indikatornya beda-beda. Ada X1 itu 5, ada X2-nya 3 gitu kan, ada X3-nya 4 gitu kan. Nah, beda-beda, maka karena dia berbeda, maka harus kita spesifikasikan dulu gitu ya. Jadi menurut Tobias menyatakan, nah, metode untuk menspesifikasikan melihat bentuk fungsionalnya yang menghubungkan dua variabel yang tidak diketahui. Jadi kalau misalnya X1 dalam kurung gitu ya, Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah E gitu ya. Nah, jadi tidak memerlukan asumsi yang ketat dan dalam hal ini harus dispesifikasikan. Jadi wajib kita buat spesifikasi model, kemudian juga model struktural ya, yang namanya model struktural atau persamaan struktural ya. Nah, ini. Dan selain itu juga model ya. Jadi model inner, model outer ya, dan juga weak relation ya. Dalam kasus ini variabel laten dan juga yang dapat diestimasi. Nah, ini dia ya. Jadi weak itu adalah estimasi spesifik dalam inner dan outer ya, dalam bentuk algoritma ya. Kemudian kita ada lakukan yang namanya bootstrapping. Jadi pendekatan bootstrapping dalam hal ini biasanya mensyaratkan informasi ya mengenai distribusi yang harus dipenuhi, dan ini sulit untuk dipenuhi untuk mengatasi dapat digunakan metode untuk memerlukan asumsi ketat. Salah satunya dengan metode bootstrap. Jadi metode bootstrap merupakan teknik non-parametrik ya untuk menarik kesimpulan inference. Jadi metode bootstrap itu dipelajari oleh Efron ya, dan bootstrap merupakan metode ya penaksiran non-parametrik yang menaksir parameter dari satu distribusi variannya dari sampel median serta menaksir ya tingkat kesalahan. Jadi bootstrap bertitik tolak pada dasar analog antara sampel dan
populasi ya, dari mana sampel itu diambil ya. Inilah Bapak Ibu yang namanya bootstrapping ya. Nah, jadi kalau kita lihat mekanismenya bootstrapping ini seperti ini ya. Jadi dia mula-mula itu X ya, X itu X1, X2 dan seterusnya ya. Kemudian diturunkan X1 ya, kemudian X1 kuadrat, X1, X2 kuadrat sampai seterusnya gitu ya. Dan juga X1 kuadrat itu diapakan lagi ya, dijumlahkan lagi, disigmakan lagi gitu ya. Nah, sehingga dia turun lah ya. Turun ya menjadi replikasi bootstrap ya, dari data ya, kemudian sampel bootstrap menjadi replikasi bootstrap. Jadi yang sebelumnya sampelnya 30 jadi 500. Ya kan, yang sampelnya 5 ya 10 jadinya 500. Nah, sehingga itulah namanya bootstrap ya. Jadi skema proses bootstrap itu dari sampel berukuran N ya sehingga berukuran B, dan dapatlah perhitungan secara statistik. Jadi memang resampling katanya ya, resampling ulang disebut dengan bootstrap. Nah, ini juga kita lihat mekanisme bootstrap ya. Distribusi sampelnya terjadi ya sebagai berikut. Artinya di sini adanya replikasi atau juga resample ya, dari ukuran standar errornya dan standar deviasi dari bootstrapnya akan timbul ya Bapak Ibu. Dan bootstrap algoritma diambil dari satu sampel, kemudian sampel dari ukuran S dengan nilai statistik, dan lakukan langkah 2 dilakukan ya. Nah, ini kalau kita lihat studi kasus ya, bisa variabel endogen ya, komitmen ya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa tuangkan ini di papernya ya, langsung gitu ya. Ya, kemudian variabel KU ya, komitmen organisasi, perilaku kerja ya, kinerja, dan juga hipotesanya sebagai berikut gitu ya. Hipotesanya sebagai berikut. Dan gambar diagramnya sebagai berikut gitu ya. Nah, inilah dia PET diagram ya pada Smart PLS Bapak Ibu. Jadi komitmen 5 indikator, komitmen profesional itu ada 6 indikator, perilaku kerja itu ada 5, dan kinerja itu ada 5. Nah, sehingga author modelnya sebagai berikut ya. Nah, ini kebetulan 0,7 semua gitu ya. Jadi memenuhi ya measurement modelnya. Dan juga author modelnya di atas 0,7, tetapi ada ya original sampelnya di atas 0,7. Jadi hasil dari author modelnya T statistiknya muncul ya. Jadi nanti kita bisa juga dua pendekatan ya. Bisa menggunakan T statistik atau P value, atau juga bisa T hitung dengan T table gitu ya. Nah, lebih bagus dia kedua-duanya gitu ya. Ada yang mau ringkas gitu ya, ada yang mau kedua-duanya, tapi saya cenderung menggunakan kedua-duanya ya, T hitung ya. Bagaimana kita mengoperasionalkan T hitung? Nah, ini terkadang banyak juga ya mahasiswa sekarang ini tidak bisa dia mengoperasionalkan T table gitu ya, karena sekarang kan aplikasi gitu kan, statistik murninya lupa gitu kan. Nah, jadi kita harus dilampirkan ya di disertasi Bapak Ibu itu yang namanya T hitung gitu ya, T table gitu ya. Jadi T tablenya dilampirin supaya kalau kita mau menjelaskan author loading ini juga didasari dengan tabel T gitu ya. Jadi bukan hanya nilai P value yang output dari Smart PLS, tetapi juga didukung oleh tabel T ya. Nah, jadi saya sukanya seperti itu. Kalau ada bimbingan disertasi gitu kan, mana tabel T-nya? Bingung-bingung dia, mana Pak tabel T itu apa gitu ya? Nggak tahu gitu ya. Dan juga kalau kita tanya ya bagaimana cara membuktikan hipotesa ya, bahwasanya ini ditolak, ini diterima gitu kan. Nah, apa dasarnya? Ini nilai P value-nya Pak signifikan. Selain itu nggak tahu dia gitu kan. Tapi bisa dibuktikan ya dengan T table. Ini Pak bisa saya menggunakan T table katanya. Oh, bagus gitu. Langsung nilainya saya kasih 85 lulus gitu. Nah, ini kebanyakan. Nggak bisa, banyak anak S1, S2 sekarang menggunakan T table ya.
Dan inilah ya, jadi masing-masing dari apa ya, komitmen itu terlihat statistiknya signifikan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga AP-nya ya. Jadi AP-nya AP-nya di sini cross loading ya, digunakan untuk melihat validitas diskriminan. Nilai loading indikator terhadap konstruknya harus lebih besar ya dibanding dengan nilai loading itu ya. Nah, untuk AP ya itu melihat korelasi ya antar variabel laten ini ya. Dan juga model strukturalnya terbentuk sebagai berikut. Nah, sehingga modelnya sebagai berikut. Nah, ini modelnya reflektif atau formatif ini, kira-kira Bapak Ibu? Formatif atau reflektif? Ya, ini udah jelas adalah modelnya reflektif ya, karena tanda panahnya dari indikator ke dari dimensi ke indikator ya. Nah, dari dimensi ke indikator ya, udah jelas itu adalah indikator reflektif. Sedangkan indikator ke dimensi itu namanya formatif. Itu bedanya. Dan inilah nilai koefisiennya ya, modelnya kita dapat model. Dan model itu nanti digambarin ya, digambar dalam persamaan SEM ya, persamaan structural equation model namanya. Baik, berikutnya, nah di sini kita analisa multigroup ya. Jadi analisa multigroup ini Bapak Ibu, kalau kita misal Pak, saya menggunakan variabel mediasi, saya menggunakan variabel moderasi gitu kan. Misalnya kita pengaruh penyusunan anggaran gitu ya, pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja misalnya di Kabupaten A ya oleh dengan sampelnya anggota DPRD misalnya kan. Bagaimana pengaruh langsung, bagaimana pengaruh tidak langsung, bagaimana total pengaruh. Nah, tiga gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita bisa namanya analisa multigroup ya. Misalnya apa? Faktor demografi dari DPRD. Itu demografinya apa? Ya, misalnya partai mayoritas ya di dewan. Misalnya DPRD Kota Pekanbaru didominasi oleh Golkar sebanyak 30 orang gitu kan. Atau sebanyak 20 orang. 10 orang oleh Gerindra. Ya kan? 5 orang oleh PDI, sisanya partai lain. Nah, maka kita uji gitu ya. Ya sejauh mana gitu kan peranan dari aspek demografi gitu ya. Partai mayoritas dengan partai tidak mayoritas terhadap uh, efektivitas penyusunan anggaran atau dampak dari penyusunan anggaran terhadap kinerja gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan partai mayoritas itu cenderung apa ya mengesahkan dengan cepat gitu ya. Tapi kalau dengan yang bukan partai mayoritas gitu ya. Nah, ini ada tertunda misalnya. Nah, itu perlu kita ukur gitu ya. Nah, nama pengukurannya disebut dengan analisa multigroup. Nah, jadi disertasi Bapak Ibu supaya lebih apa? Kita nanti gunakan analisa multigroup juga ya. Nah, ini bagaimana mekanisme analisa multigroup nanti kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin Prof, Ya, Pak. Eh, ada 3 pertanyaan Prof. Silakan. Pertama, eh, apakah setiap variabel, tadi kan Prof bilang ada X1, X2, X3 itu kan punya indikator Prof. Ya. Apakah indikator itu didapatkan dari teori Prof atau bisa kita buat sendiri Prof? Ya. Kemudian yang kedua, apakah T-tabel atau R-tabel itu tadi udah pasti, Prof? Maksudnya tidak bisa berubah-berubah lagi tabelnya. Dan angkanya sudah tetap, ataukah ada bisa berubah-berubah T-tabel atau R-tabel? Ya. Yang ketiga, Prof, kemarin Prof sempat bilang apa terkait tugas, Prof ya? Ada link untuk conference itu belum Prof kirim, Prof ya? Ya, nanti saya kirim Pak ya untuk link konferennya. Oke, terima kasih, Prof. Itu saja, Prof. Ya, terima kasih Pak. Yang kemudian yang pertama tadi gitu, udah jelas Pak ya, bahwasanya variabel itu harus turun dari teori.
Nah, makanya kita perlu bab 2, tinjauan teoritis gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak risetnya kualitatif gitu ya, maka ya kita melahirkan dimensi, ya kita melahirkan variabel gitu kan, kita melahirkan teori gitu ya. Nah, jadi bedanya kuantitatif dengan kualitatif, kita konfirmasi teori di kuantitatif, sedangkan di kualitatif kita itu adalah melahirkan dimensi gitu ya. Dan beda pendekatannya gitu ya. Nah, jadi Kalau kalau mau digabung, ya, kalau untuk indikatornya, Prof, indikatornya itu dari teori atau bisa kita adakan sendiri indikatornya, Prof? ya udah jelas Pak, itu dari teori gitu ya. Makanya itu ada namanya grand theory, middle theory, dan juga applied theory. Biasanya grand theory itu adalah indikator gitu ya, applied theory itu adalah variable gitu ya, dan applied theory itu adalah indikator ya, sedangkan grand theory itu adalah variable. Itu saya kira lahir dari sana. Turunnya dari teori Pak ya. Baik, Prof. Oke. Yang kedua tadi apa nih ya? T-tabel dan R-tabel Nah, itu udah pasti ya, atau bisa tabel itu berubah? udah baku Pak ya. Sudah baku dia. Berarti udah baku, Prof ya? Ya, sudah baku. Jadi udah memang ada T-tabel, F-tabel itu udah baku Pak. Ya, ada lagi Bapak yang lain? Izin Prof, Ya Pak. kalau di SPSS itu kalau kita regresikan berkali-kali hasilnya sama. Tapi kalau di bootstrap tuh kemarin saya ada yang salah terus saya bootstrap sekali lagi itu berubah-berubah Prof. Ini apa yang salah ini Prof? Ya, kalau dia regresi di SPSS gitu kan, itu udah jelas Pak, kita nggak punya indikator. Dia langsung variabel dia. Karena kebanyakan orang salah kaprah ya menggunakan SPSS itu. Itulah kelemahan SPSS ya Bapak Ibu. Jadi SPSS itu tidak bisa mengukur dimensi dia. Jadi kalau dimensinya itu ditotalkan, lantas totalnya itulah nantinya dapat validitas dan reliabilitas. Itu salah gitu ya. Nah, jadi yang benar itu ya menggunakan ya ini Pak ya, Smart PLS ya, alat untuk mengukur laten dan apa observer atau juga unobserved ya, menggunakan pendekatan SEM ya. Nah, jadi itulah penyebab bedanya gitu ya. Jadi beda hasil itu udah pasti. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Kalau tidak ada, itu aja dari saya, dan kita lanjutkan minggu depan ya. Dan nanti linknya saya berikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Prof. Ya, ya, Izin nanya yang untuk conference nanti itu yang Prof akan kasih linknya. ya. Untuk penulisnya itu gimana, Prof? Sama seperti waktu semester 1? Ya boleh beda Bu. Jadi yang Oh, penting yang autornya ada 3. Ada yang seperti kemarin lah ya. Yaitu kalau kemarin itu kan mahasiswanya 2, kemudian nama Prof, kemudian ada Kaprodi sama iya, Sekretaris Prodi. Sama berarti ya, Prof ya? sama Bu, sama. Oh, oke, oke. Jadi Makasih. masukkan kaprodi yang baru ya sekarang. Iya, iya. Ya, Makasih. Ditunggu linknya berarti ya, Prof. ya ditunggu. Saya nanti. Makasih. Ya, terima kasih. Bapak Izin Ibu. Prof, Izin share materinya, Prof. Prof, Baik. papernya harus pakai sampel S atau boleh yang lain Prof? Boleh Pak, boleh pakai yang lain. Saya nyarankan sih pakai Amos boleh. Kita kan masih apa nih sama PLS. Saya sukanya Amos sih. Fuse, SPSS gitu bisa Prof? Boleh Pak. Oh, yang penting software statistik ya Prof, tidak hanya Penting sampel kita S. kuantitatif lah gitu kan, karena sini kan ekonometrika ya udah pasti kuantitatif gitu Pak. Berarti tidak hanya PLSM. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja. Terima kasih dan kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.